Pernahkah kalian membayangkan betapa indahnya sebuah cinta yang berani melawan kegelapan, hanya demi menyelamatkan sesuatu yang berharga? Inilah kisah romantis ondel-ondel Perseis dan Pangolin sahabatnya, ketika mereka berjuang mempertahankan pulasan ajaib dari bayangan gelap Paphos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua yang dirahmati Allah. Sebelum mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, tulis komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Zat yang telah memberikan kita kehidupan, cinta, dan cahaya. Mari kita tulis bersama sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang mulia di kolom komentar. Semoga dengan menulis sholawat, kita semakin diingatkan untuk bertakwa, taat kepada Allah, dan menjaga hati agar selalu dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Kisah ini mengingatkan kita bahwa cahaya iman selalu mampu mengalahkan kegelapan. Silakan tulis juga di kolom komentar, kalian berasal dari daerah mana, biar kita bisa saling kenal dan dekat dalam persaudaraan. Tonton kisah ini sampai akhir, karena di bagian deskripsi ada satu pertanyaan. Jika jawabannya benar, akan ada hadiah yang akan disebutkan di penutup. Di sebuah pelabuhan kuno bernama Paphos, malam itu turun dengan keheningan yang dalam. Udara laut membawa aroma asin bercampur lembab, menembus setiap sudut dermaga yang sudah tua. Kabut tebal merayap perlahan, seperti tirai putih keperakan yang menutupi pandangan, membuat lampu-lampu minyak di kejauhan terlihat samar, seperti bintang yang terperangkap di balik kain tipis. Tiang-tiang kapal yang sudah lapuk berderi tertiup angin, sementara air laut yang pasang perlahan memukul bebatuan, mengeluarkan suara lirih seolah sedang berbisik tentang rahasia masa lalu. Paphos bukan sekadar pelabuhan, ia adalah gerbang legenda, tempat di mana mitos dan kenyataan seringkali bersentuhan. Di tengah atmosfer yang penuh misteri itu, berdirilah sosok agung bernama Perseis. Ia bukan manusia biasa, melainkan ondel-ondel, makhluk kayu berjiwa, dengan wajah yang memancarkan karisma sekaligus keteguhan. Wajahnya bercorak warna merah menyala, matanya bulat lebar, dan mulutnya tersenyum tegas. Senyum yang mengandung keberanian dan ketulusan. Tubuhnya menjulang tinggi, dihiasi busana penuh warna dengan motif tradisional, kain panjang yang berkibar-kibar mengikuti angin laut. Namun, yang paling memikat dari Perseis malam itu adalah lentera yang ia pegang erat di tangan kanannya. Lentera itu memancarkan sinar hangat keemasan, kontras dengan kabut pucat yang menyelimuti sekeliling. Cahaya lentera tidak sekadar alat penerang. Ia adalah simbol harapan, api yang menolak pada meski kegelapan berusaha menguasai segalanya. Di sisi kaki Perseis, seekor pangolin berdiam dengan setia. Hewan itu tampak berbeda dari pangolin biasa. Sisiknya berkilau emas, seakan dipoles oleh cahaya matahari yang tersimpan dalam tubuhnya. Setiap kali ia bergerak, kilau sisik itu memantulkan cahaya lentera Perseis, menciptakan pendaran seperti permata yang menari di udara. Pangolin itu bukan hanya teman perjalanan, melainkan sahabat jiwa, penjaga rahasia, sekaligus bukti bahwa cinta dan kesetiaan tidak selalu terlahir dari kesamaan bentuk tubuh atau bangsa, melainkan dari persatuan hati. Dalam keheningan malam, pangolin itu sesekali mendongakkan kepala, matanya yang hitam pekat berkilau lembut seolah penuh pengertian. Ia tahu, malam itu adalah malam yang menentukan. Tak jauh dari tempat mereka berdiri, sebuah peti batu kuno tergeletak. Peti itu sudah retak di banyak sisi, dilapisi lumut hijau yang menandakan betapa lamanya ia tersimpan di pelabuhan tersebut. Dari celah-celah retakan, muncul cahaya merah muda yang memancar dengan lembut namun juga mempesona. Cahaya itu bukan cahaya biasa. Ia memancarkan kehangatan yang menembus hati siapapun yang melihatnya. Dialah pulasan ajaib, buah yang menjadi inti dari segala legenda di Paphos. Buah berbentuk bulat itu memiliki kulit seperti beludru, berwarna merah keunguan, dengan kilau halus yang membuatnya tampak seperti permata hidup. Namun bukan hanya kecantikannya yang membuat pulasan ajaib begitu berharga. Ia menyimpan energi kehidupan, kekuatan untuk menjaga keseimbangan negeri, menolak segala bentuk kegelapan yang mencoba merusaknya. Perseis menatap buah itu dengan mata yang penuh penghayatan. Lentera di tangannya bergetar kecil karena tiupan angin malam, seolah menyatu dengan detak jantungnya yang berdegup lebih kencang dari biasanya.
Pangolin di sisinya juga menatap ke arah yang sama. Tubuhnya sedikit merunduk seakan sedang bersiap untuk melindungi harta berharga itu. Mereka berdua tahu, pulasan ajaib bukan sekadar benda indah. Ia adalah kunci keselamatan negeri mereka. Jika sampai jatuh ke tangan bayangan gelap yang mengintai dari balik kabut, maka seluruh Paphos, bahkan negeri-negeri di sekitarnya, akan tenggelam dalam kehancuran. Angin laut berhembus lebih kencang, membuat kabut menebal hingga sulit membedakan antara garis laut dan langit. Namun cahaya pulasan ajaib justru semakin terang, menembus kabut itu seperti obor cinta yang menolak padam. Perseis merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia bisa mendengar bisikan samar di telinganya. Bisikan yang entah berasal dari angin, dari laut, atau dari buah itu sendiri. Bisikan itu berbunyi seperti doa, penuh lirih, seakan pulasan ajaib sedang memohon perlindungan. Dan dalam hati kecilnya, Perseis tahu bahwa permohonan itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk seluruh kehidupan yang bergantung pada cahaya buah tersebut. Pangolin mendekat ke peti, hidungnya mengendus-endus udara, telinganya siaga. Hewan itu merasakan getaran halus dari tanah, tanda bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak di balik kabut. Ia menoleh ke arah Perseis dengan tatapan penuh kewaspadaan. Perseis mengangguk, mengerti maksud sahabatnya. Mereka tidak bisa berlama-lama. Malam semakin pekat, dan kegelapan tidak akan tinggal diam melihat cahaya pulasan ajaib bebas begitu saja. Namun di balik semua ketegangan itu, ada suasana romantis yang sulit dijelaskan. Lentera yang dipegang Perseis memancarkan cahaya hangat yang berpadu dengan kilauan sisik emas Pangolin, lalu bertemu dengan semburat merah muda pulasan ajaib. Tiga cahaya itu, emas, merah muda, dan hangat kekuningan, bersatu membentuk suasana indah yang mengalahkan suramnya kabut malam. Seakan langit, laut, dan bumi pun terdiam untuk menyaksikan keindahan tersebut. Saat itulah, tanpa kata-kata, Perseis dan Pangolin saling berpandangan. Tidak ada suara, hanya ada perasaan bahwa mereka sudah dipersatukan oleh takdir, bukan hanya untuk menjaga buah ajaib, tetapi juga untuk melindungi satu sama lain. Kabut terus menebal. Bayangan gelap mulai tampak samar di kejauhan, merayap di dinding-dinding kuil yang terletak di ujung pelabuhan. Perseis merasakan bulu kuduknya berdiri, namun ia tidak gentar. Ia menggenggam lentera lebih erat, sementara tangan satunya perlahan terulur ke arah peti batu. Saat jari-jarinya menyentuh pulasan ajaib, cahaya merah muda itu bergetar, menyinari wajahnya. Ada rasa hangat yang menjalari tubuhnya, sebuah energi cinta yang menenangkan sekaligus menguatkan. Pangolin mendekat, menempelkan tubuhnya pada kaki. Perseis memberikan dukungan tanpa kata. Mereka berdua tahu, malam itu adalah awal dari perjalanan panjang, sebuah kisah yang akan menentukan masa depan negeri. Di antara desiran ombak, bisikan kabut, dan cahaya pulasan yang romantis, Perseis berjanji dalam hati. Selama aku berdiri, cahaya ini tidak akan pernah padam. Namun kegelapan tidak tinggal diam. Begitu sinar merah muda dari pulasan ajaib semakin terang, udara di sekitar pelabuhan mulai bergetar, seperti ada kekuatan besar yang terusik. Dari arah kuil tua di ujung dermaga, bayangan hitam merayap perlahan, mula-mula tipis seperti kabut malam biasa, lalu makin pekat, menggumpal, hingga membentuk sosok menyeramkan yang seolah hidup. Dinding-dinding kuil yang retak dan berlumut dipenuhi gerakan bayangan itu, menjulur naik turun seperti tangan-tangan yang ingin meraih dan mencengkeram. Seakan-akan seluruh bangunan tua itu hanyalah tubuh raksasa bagi kegelapan yang sedang bangkit. Perseis berdiri tegak, wajahnya yang terbuat dari kayu penuh ukiran itu tidak menunjukkan rasa takut, meski hatinya berdebar. Ia tahu betul, kegelapan yang menjalar itu bukan sekadar kabut, melainkan manifestasi dari bayangan Paphos, kekuatan purba yang selama berabad-abad terkurung di dasar kuil. Bayangan itu lapar akan cahaya, lapar akan energi kehidupan yang hanya bisa dipenuhi dengan merebut pulasan ajaib. Tiba-tiba udara menjadi dingin, angin berhenti, dan suara laut lenyap. Suasana hening itu menekan dada, membuat napas berat. Lalu terdengar suara berderak dari kayu lantai dermaga. Perseis tahu, saat itulah waktunya untuk bertindak. Ia menurunkan lentera ke samping tubuh, lalu mengangkat sebuah gendang tua yang tergantung di pinggangnya. Gendang itu sudah lama. Kulitnya dibuat dari bahan yang diwariskan nenek moyang, bingkainya dari kayu yang konon ditebang di hutan keramat.
Setiap pukulan gendang bukan hanya suara, melainkan doa, panggilan, sekaligus mantra yang bisa memecah kegelapan. Dengan tangan kokoh, Perseis mulai menabuh, dum, dum, dum. Suara gendang itu bergema di udara, menggema di balik kabut, menyusup ke dinding-dinding kuil. Irama pukulan itu tidak cepat, namun dalam, berat, dan penuh makna. Seakan setiap dentuman adalah detak jantung bumi yang membangunkan kekuatan cahaya. Lentera di tangannya bergetar mengikuti ritme, dan sinar pulasan ajaib semakin menari. Bayangan hitam yang semula merayap cepat tiba-tiba terhenti, tersentak, seperti terbakar oleh irama tersebut. Di sisi lain, sang pangolin tidak tinggal diam. Hewan bersisik emas itu mendongak ke arah pohon purba yang tumbuh tak jauh dari kuil. Pohon itu raksasa. Batangnya menjulang tinggi hingga menyentuh kabut, dengan dahan-dahan lebar yang dipenuhi buah pulasan bercahaya. Pohon itu bukan pohon biasa. Ia adalah induk pulasan, pohon legendaris yang menjadi sumber dari semua buah ajaib. Pangolin, dengan cakar kecilnya yang kuat, mulai memanjat batang raksasa itu. Setiap sisiknya yang berkilau emas beradu dengan kulit pohon, memantulkan cahaya samar yang mengiringi langkahnya. Perjalanan pangolin menaiki pohon bukan tanpa rintangan. Bayangan hitam yang menjalar di udara mencoba menyerang, membentuk lidah panjang, cakar, bahkan sayap untuk mencapainya. Namun sisik emas pangolin menangkis setiap serangan itu. Saat bayangan mencoba menggigit, sisiknya memercikan cahaya, membuat kegelapan menjerit dan terurai menjadi asap tipis. Pangolin terus mendaki, langkah demi langkah, hingga akhirnya mencapai dahan penuh buah pulasan bercahaya. Dengan gerakan lincah, pangolin menggoyangkan cabang besar. Pulasan-pulasan bercahaya bergoyang dan mulai berjatuhan. Buah-buah itu tidak jatuh sembarangan. Mereka seperti diarahkan oleh kekuatan tak terlihat. Setiap butir berjatuhan tepat ke arah Perseis yang menengadah dengan kedua tangannya terbuka. Saat satu buah mendarat di telapak tangannya, cahaya merah muda itu berpadu dengan sinar lentera, membentuk bola cahaya yang makin besar. Setiap butir buah yang jatuh bukan hanya sekadar pulasan bercahaya. Ia adalah simbol cinta, kesetiaan, dan ikatan mendalam antara Perseis dan pangolin. Buah-buah itu adalah saksi bisu betapa mereka saling melengkapi. Perseis dengan kekuatan, keberanian, dan tabu gendangnya. Pangolin dengan ketangkasan, kesetiaan, dan perlindungan sisiknya. Bersama, mereka menjadikan buah itu bukan hanya sekadar cahaya, melainkan energi hidup yang penuh kasih. Bayangan hitam berusaha menelan cahaya yang jatuh, namun gagal. Setiap kali bayangan mendekat, butir pulasan memancarkan cahaya lebih terang, menghancurkan bagian-bagian bayangan itu menjadi serpihan kecil. Suara retakan terdengar, seperti kaca yang pecah. Cahaya merah muda itu menari di udara, pecahan-pecahan kegelapan beterbangan, lalu lenyap menjadi debu. Perseis terus menabuh gendang, semakin keras, semakin cepat, hingga suaranya berpadu dengan dentuman jantung bumi. Pangolin terus menjatuhkan buah-buah bercahaya, hingga sekeliling mereka penuh dengan cahaya merah muda. Pelabuhan Paphos yang tadi diselimuti kabut kini tampak seperti lautan bintang. Langit, laut, dan daratan semuanya bercahaya oleh pulasan yang berjatuhan. Dalam momen itu, ada perasaan romantis yang menyelimuti. Cahaya yang berjatuhan tampak seperti hujan bintang jatuh, menyinari wajah Perseis dan pangolin. Tatapan mereka bertemu di tengah cahaya itu. Tak ada kata-kata, hanya senyum yang tersirat, sebuah janji yang tidak terucap, bahwa mereka akan terus bersama, apapun yang terjadi, melindungi cahaya itu dengan cinta dan keberanian. Bayangan hitam yang tadinya begitu pekat kini mulai tercerai-berai. Setiap serpihan kegelapan yang hancur berubah menjadi asap tipis, lalu lenyap ditiup angin laut. Namun, kegelapan itu tidak benar-benar hilang. Dari kejauhan, terdengar suara raungan dalam, seakan sisa-sisa bayangan itu berjanji akan kembali. Perseis tahu, ini baru awal. Tetapi malam itu, mereka berhasil mengubah kegelapan menjadi serpihan. Pulasan ajaib yang ada di genggaman Perseis kini berkilau lebih terang dari sebelumnya. Gendangnya berhenti berdentum, namun gaungnya masih terasa di dada setiap makhluk yang mendengarnya. Pangolin turun perlahan dari pohon, lalu berdiri di sisi Perseis. Mereka berdua menatap ke arah kuil, di mana bayangan hitam perlahan mundur.
Setiap butir cahaya ini adalah cinta kita, bisik Perseis, meski suaranya hanya bisa didengar oleh Pangolin. Hewan itu menunduk kecil, seolah mengangguk mengiyakan. Mereka tahu, perjuangan masih panjang, tapi malam itu mereka berhasil membuktikan satu hal. Cinta, kesetiaan, dan cahaya, jika bersatu, mampu memecahkan kegelapan paling pekat sekalipun. Pasar kuno Paphos berdiri seperti saksi bisu dari masa lalu yang sudah lama berlalu. Siang hari, tempat itu mungkin penuh hiruk-pikuk para pedagang, suara tawa, teriakan penawaran, dan aroma rempah yang menusuk hidung. Namun malam itu, pasar menjadi sangat sunyi, seakan seluruh kehidupan disedot habis oleh kegelapan. Gerbang kayu besar yang retak, kios-kios tua dengan atap daun palma yang lapuk, dan meja batu yang berserakan tanpa barang dagangan, semuanya berdiri dalam keheningan mencekam. Kabut malam menyelimuti jalanan berbatu, membuat setiap bayangan tampak lebih panjang dan menyeramkan. Di tengah jalan pasar yang kosong, sosok kabut hitam tiba-tiba muncul. Ia bukan sekadar asap biasa, melainkan makhluk yang memiliki bentuk samar menyerupai manusia, dengan tubuh tinggi menjulang, namun tidak padat. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya ada dua cahaya merah menyala dari tempat matanya seharusnya berada. Tangannya panjang, menjuntai seperti cabang pohon mati, dan setiap kali ia bergerak, udara di sekitarnya menjadi dingin menusuk. Suara langkah Perseis di jalan berbatu terhenti. Lentera yang ia bawa bergetar, seolah ikut merasa gentar menghadapi sosok tersebut. Pulasan ajaib di genggamannya bersinar terang. Namun cahaya itu seakan terhimpit oleh kabut gelap yang menekan dari segala arah. Perseis berdiri tegak, meski dalam hatinya ia merasakan ancaman yang nyata. Ia tahu, kabut ini bukan bayangan biasa, melainkan penjaga kegelapan yang sengaja dikirim untuk menghadang langkah mereka. Pangolin yang sejak tadi berjalan di sisi Perseis tiba-tiba menunduk rendah, telinganya tajam mendengar getaran halus dari tanah. Hewan bersisik emas itu menggali dengan cakarnya, tanah berbatu keras pun terkelupas sedikit demi sedikit. Ia menggali dengan cepat, seolah ada sesuatu yang dipanggil dari dalam perut bumi. Suara cakarnya beradu dengan batu kecil, memercikan percikan api halus. Perseis menoleh sekilas, hatinya dipenuhi rasa penasaran, tapi ia tetap waspada pada sosok kabut yang terus mendekat. Beberapa saat kemudian, Pangolin berhasil menemukan sesuatu yang luar biasa, akar emas. Akar itu berbeda dari akar pohon biasa. Warnanya berkilau seperti logam mulia, bercahaya lembut dari dalam. Akar itu berdenyut, seakan memiliki nadi dan kehidupan sendiri. Cahaya emasnya merambat ke tanah di sekitarnya, mengalir bagaikan air menuju ke arah Perseis. Ketika akar emas itu menyentuh tanah di bawah kaki Perseis, terjadi sesuatu yang ajaib. Cahaya dari akar itu naik, seperti aliran listrik yang lembut, menyusup ke tubuh kayu Perseis, lalu menuju ke tangannya yang sedang menggenggam pulasan ajaib. Tiba-tiba, buah itu memancarkan cahaya jauh lebih terang, menyilaukan, bercampur antara merah muda dan emas, seperti fajar yang menyingsing di tengah malam. Kabut hitam yang tadi melangkah penuh percaya diri kini terhuyung, menjerit tanpa suara. Tubuhnya bergetar, cahaya merah matanya berkurang intensitasnya. Ia mundur setapak, tangannya yang panjang berusaha menutupi diri dari pancaran cahaya itu. Perseis bisa merasakan kekuatan baru mengalir ke dalam tubuhnya. Sebuah energi yang bukan hanya dari pulasan, tetapi juga dari akar bumi itu sendiri. Di tengah keheningan yang menegangkan, terjadi momen yang tak akan pernah terlupakan. Perseis menundukkan kepala, menatap Pangolin yang masih menempel pada tanah, sisiknya berkilau keemasan karena terkena pantulan cahaya buah. Mata kayunya yang besar tampak lembut, penuh terima kasih. Pangolin menoleh ke atas, dan untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Keduanya saling bertukar pandang. Tidak ada kata yang terucap, tapi perasaan mereka jelas. Rasa haru, rasa syukur, rasa cinta yang tidak membutuhkan bahasa. Perseis tahu, tanpa Pangolin, ia tidak akan pernah menemukan akar emas yang menguatkan pulasan. Dan Pangolin tahu, tanpa Perseis, cahaya itu tidak akan pernah menyebar begitu kuat. Mereka berbeda, namun saling melengkapi. Cahaya pulasan kini menyelimuti seluruh pasar kuno. Dinding kios yang retak terlihat jelas, meja batu bersinar bagai altar, dan lantai berbatu memantulkan cahaya bagaikan cermin. Bayangan hitam semakin mengecil, tubuhnya pecah-pecah menjadi serpihan kabut,
lalu hancur diterpa cahaya. Keheningan pasar yang mencekam kini berubah menjadi suasana sakral. Seakan pasar itu baru saja dibersihkan oleh cahaya suci. Perseis merasakan sesuatu yang dalam, bahwa cinta dan keberanian adalah dua sisi dari koin yang sama. Keberanian tanpa cinta hanyalah kekerasan kosong, dan cinta tanpa keberanian hanyalah rasa rapuh yang mudah hancur. Tapi ketika keduanya bersatu, lahirlah kekuatan yang mampu menolak segala bentuk kegelapan. Tangannya menggenggam pulasan lebih erat, sementara akar emas terus mengalirkan energi dari bumi. Pangolin berdiri di sisinya, tubuhnya masih berkilau emas, dengan mata yang lembut menatap Perseis. Dalam hati keduanya, ada satu suara yang sama, kita tidak akan pernah berpisah, karena cinta dan keberanian akan selalu berjalan bersama. Dan malam itu, di pasar kuno yang sunyi, janji itu terpatri. Langkah kaki Perseis dan Pangolin semakin jauh meninggalkan pasar kuno Paphos. Jalanan berbatu yang tadinya terasa dingin kini digantikan oleh tanah lembab yang dipenuhi dedaunan gugur. Malam mulai menipis, namun kabut masih bergelayut rendah di antara pepohonan besar yang menjulang tinggi. Mereka memasuki hutan Paphos, sebuah wilayah yang dipercaya orang-orang kuno sebagai tempat pertemuan dunia nyata dengan dunia gaib. Pohon-pohonnya raksasa, batangnya tebal tak terpeluk, dan dahan-dahannya merentang seperti tangan yang mencoba menyentuh langit. Udara di hutan itu terasa berbeda, sejuk namun penuh dengan energi yang sulit dijelaskan. Setiap kali angin bertiup, daun-daun bergeresek bagai bisikan doa dari masa lalu. Di tanah, akar-akar pohon menyembul seperti ular yang tertidur, sementara lumut hijau menutupi batu-batu besar, menjadikannya lembut bagai permadani. Sesekali terdengar suara burung malam, namun segera hilang, seolah tak ingin mengganggu perjalanan suci dua sahabat ini. Perseis menggenggam pulasan ajaib erat di tangannya. Cahaya merah muda bercampur emas yang dipancarkan buah itu, membuat jalur hutan yang gelap tampak seperti diterangi ratusan obor. Pangolin berjalan di sampingnya, sesekali menoleh untuk memastikan tidak ada bahaya yang mengintai. Sisik emasnya memantulkan cahaya pulasan, menambah kesan bahwa mereka sedang membawa sesuatu yang benar-benar sakral. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Dari balik rimbunnya pepohonan, makhluk bersayap dari kegelapan mulai menampakkan diri. Mereka tidak seperti burung ataupun kelelawar, melainkan bayangan padat yang membentuk sayap besar. Tubuh mereka hitam legam, matanya merah menyala, dan dari sayapnya keluar debu hitam yang berjatuhan seperti abu. Suara kepakan mereka terdengar berat, seperti ribuan pintu besi yang berderit bersamaan. Makhluk-makhluk itu mengepung dari kejauhan, menunggu saat tepat untuk menyerang. Perseis menyadari hal itu, namun hatinya tetap teguh. Ia menoleh pada Pangolin, dan pandangan mereka bertemu, ada isyarat keberanian yang tak perlu diucapkan. Pangolin mengangguk pelan, lalu merayap ke depan, matanya menyala seperti bara yang menyala di kegelapan. Di tengah hutan itu, akhirnya mereka tiba di sebuah altar batu kuno. Altar itu tampak sederhana, namun penuh wibawa. Batu yang menyusunnya berlapis lumut dan ukiran-ukiran tua yang hampir hilang dimakan waktu. Namun ketika cahaya pulasan menyinari altar itu, ukiran-ukiran tersebut tampak hidup kembali, menampilkan simbol-simbol cahaya, burung, dan pohon yang melambangkan kehidupan abadi. Perseis mendekati altar dengan langkah perlahan. Ia merasakan denyut yang sama seperti ketika akar emas menyatu dengan pulasan. Tempat ini jelas bukan sembarang altar. Ia adalah titik pusat kekuatan hutan Paphos, tempat perjanjian kuno antara manusia, hewan, dan cahaya pernah disahkan. Dengan lembut, Perseis berlutut di hadapan altar. Lentera di tangannya diletakkan di sisi batu, dan dengan kedua tangan penuh hormat, ia menempatkan pulasan ajaib di atas altar. Buah itu berkilauan semakin terang, seakan menemukan rumah sejatinya. Sinar merah muda bercampur emas memancar ke langit, menembus kanopi pohon, membuat hutan yang tadinya gelap berubah menjadi lautan cahaya. Pangolin, dengan tubuhnya yang penuh sisik emas, segera melingkarkan tubuhnya di sekitar altar. Ia menjadi pelindung, benteng terakhir jika makhluk bersayap berani mendekat. Sisiknya mengeras, memantulkan cahaya pulasan sehingga tercipta perisai cahaya yang melingkari altar. Dari matanya memancar keteguhan, ia tidak akan membiarkan satupun makhluk kegelapan menyentuh buah itu. Makhluk bersayap dari kegelapan mulai gelisah. Mereka berputar-putar di udara,
Kepakan sayap mereka menimbulkan angin kencang yang membuat dedaunan beterbangan. Beberapa mencoba mendekat. Namun setiap kali sayap mereka menyentuh cahaya pulasan, tubuh mereka langsung berasap, seolah terbakar. Jeritan tanpa suara mereka menggema di hutan. Menyakitkan, tapi sekaligus memperlihatkan kelemahan mereka di hadapan cahaya. Perseis menundukkan kepala, dadanya bergetar. Di balik semua ketegangan itu, ada rasa yang jauh lebih dalam. Ia menatap pulasan ajaib, lalu menoleh ke Pangolin yang setia menjaga altar. Dalam hatinya ia menyadari sesuatu yang indah. Cinta yang tumbuh di antara mereka bukan sekadar kebersamaan, tapi sesuatu yang lebih tulus dan mendalam. Sejak awal perjalanan, mereka saling melindungi. Pangolin selalu ada di samping Perseis, bahkan dalam saat paling genting sekalipun. Perseis pun tak pernah ragu mempercayakan hidupnya pada Pangolin. Dan kini, di altar suci itu, keduanya menyadari bahwa hubungan mereka telah melampaui batas persahabatan. Perseis mengulurkan tangannya, menyentuh sisik Pangolin yang keras namun hangat. Ia tersenyum, meski wajah kayunya tidak bisa menampilkan emosi seperti manusia biasa. Namun matanya yang bersinar cukup untuk menyampaikan semua rasa. Pangolin membalas dengan gerakan kecil, melingkarkan ekornya lebih rapat ke altar, seolah berjanji akan menjaga cahaya itu bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk cinta yang menyatukan mereka. Cahaya pulasan semakin meluas, menyebar ke seluruh hutan. Setiap pohon besar tampak berkilau, setiap daun memantulkan cahaya bagai permata hijau. Bahkan tanah yang mereka pijak terasa hidup kembali, bergetar lembut di bawah kaki Perseis. Makhluk bersayap dari kegelapan akhirnya tidak tahan lagi. Mereka menjerit, sayap mereka terlipat, lalu satu persatu tubuh bayangan itu pecah menjadi debu hitam, tertiup angin dan lenyap tanpa bekas. Keheningan kembali menyelimuti hutan. Namun kali ini bukan keheningan yang menakutkan, melainkan keheningan penuh damai. Seakan hutan itu sendiri ikut menghela napas lega. Bahagia karena cahaya telah kembali mengusir kegelapan. Perseis dan Pangolin tetap di altar untuk beberapa lama, hanya saling memandang. Tidak ada kata-kata, namun hati mereka sudah berbicara. Cinta mereka bukanlah cinta yang biasa. Ia lahir dari keberanian, tumbuh di tengah ancaman, dan dikuatkan oleh cahaya pulasan ajaib. Itu adalah cinta yang murni, tulus, dan abadi. Bagi Perseis, Pangolin bukan sekadar sahabat atau penjaga. Ia adalah jiwa yang selalu menguatkan, pasangan yang tak terpisahkan. Dan bagi Pangolin, Perseis bukan sekadar manusia kayu yang memegang cahaya. Ia adalah alasan untuk terus bertahan, alasan untuk melindungi, dan alasan untuk percaya bahwa dunia ini masih pantas diperjuangkan. Dalam keheningan itu, seolah ada bisikan dari hutan sendiri, cinta dan kesetiaan adalah cahaya sejati yang tak akan pernah padam. Fajar perlahan menyingsing di ufuk timur, membawa sinar pertama yang menyapu lembut cakrawala pantai Paphos. Ombak bergulung perlahan, berkilau keemasan terkena cahaya matahari yang baru lahir dari balik lautan. Langit yang semula kelabu mulai dipenuhi guratan warna jingga, merah muda, dan emas, laksana kanvas raksasa yang dilukis tangan sang pencipta. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma asin bercampur embun segar dari pepohonan yang tumbuh di sekitar pantai. Segalanya terasa seperti saat paling suci dalam hidup, saat dunia seakan membuka lembaran baru. Di tepian pantai itu, berdirilah ondel-ondel Perseis dengan penuh kewibawaan. Tubuh kayunya yang tinggi tampak lebih hidup dari sebelumnya, diterangi cahaya lembut fajar. Di sampingnya, Pangolin emas yang setia kini berubah wujud menjadi raksasa. Tubuhnya menjulang besar, sisik emasnya memantulkan cahaya matahari, hingga seluruh pantai dipenuhi kilauan seperti ribuan cermin kecil. Setiap sisik bukan hanya berkilau, tapi juga memantulkan warna langit fajar, jingga, ungu, merah muda, membuat Pangolin itu tampak seperti makhluk surgawi yang turun ke dunia. Perseis berdiri tegak di punggung Pangolin raksasa itu. Tangannya menggenggam erat pulasan ajaib, yang memancarkan sinar merah muda bercampur emas. Sinar itu seakan merespons cahaya matahari, bergabung menjadi satu kilau luar biasa. Perseis mengangkat buah itu tinggi ke arah langit, tepat ke arah matahari yang sedang naik perlahan. Saat itulah, seolah ada jembatan cahaya yang terbentuk, menghubungkan bumi, lautan, dan langit dalam satu ikatan suci. Namun mereka belum benar-benar menang.
Bayangan gelap yang sejak semalam menguntit masih mengepung dari berbagai arah. Dari balik pepohonan yang merunduk, dari bebatuan karang, bahkan dari riak air laut, kabut hitam merembes, mencoba meraih cahaya pulasan. Bayangan itu berwujud kabut pekat, kadang berubah menjadi tangan-tangan raksasa, kadang menjadi makhluk bersayap yang terbang berputar-putar di udara. Mereka melolong tanpa suara, jeritan mereka menggema di kepala siapapun yang mendengar. Gelombang ketakutan sempat menyelimuti pantai itu. Bayangan hitam merayap seperti pasukan tak berujung. Mereka mengepung Perseis dan Pangolin dari segala arah. Namun, ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Cahaya fajar memberi kekuatan baru. Bagi kegelapan, fajar adalah awal dari kekalahan, dan bagi cahaya, fajar adalah puncak kemenangan. Pangolin raksasa mengangkat kepalanya tinggi, mengeluarkan suara gemuruh dari dalam dadanya. Suara itu seperti guntur yang menyatu dengan deru ombak. Dengan ekornya yang panjang berkilau emas, ia menghantam tanah, menimbulkan getaran yang membuat bayangan di sekitarnya goyah. Sisiknya semakin bercahaya, seakan setiap kepingan sisik adalah matahari kecil yang lahir untuk melawan kegelapan. Perseis pun tidak tinggal diam. Dengan penuh semangat, ia mengangkat pulasan ajaib lebih tinggi. Cahaya buah itu semakin terang, bahkan lebih terang daripada mentari yang baru muncul. Setiap kali ia mengangkatnya, cahaya itu memancar ke segala arah, membentuk lingkaran pelindung di sekitar mereka. Bayangan hitam yang berusaha masuk ke lingkaran itu langsung terbakar, pecah menjadi debu hitam yang tertiup angin laut. Namun puncak pertarungan itu bukanlah kekerasan semata. Ada sesuatu yang lebih indah sedang terjadi. Perseis menunduk sedikit, memandang Pangolin di bawahnya. Pandangan mereka bertemu dalam keheningan. Meski Pangolin hanyalah hewan, ada sesuatu dalam sorot matanya yang berbicara banyak. Ada cinta, kesetiaan, dan keberanian yang terpatri dalam tatapan itu. Seolah mereka berdua berkata tanpa suara, kita tidak hanya melawan kegelapan untuk dunia, tapi juga untuk cinta yang kita jaga bersama. Angin bertiup kencang, membawa debu hitam dari bayangan yang hancur. Ombak semakin deras, memantulkan cahaya matahari dan sinar pulasan. Udara dipenuhi percikan cahaya merah muda dan emas, berputar bagai ribuan bunga api yang menari. Itulah saat yang paling romantis. Dunia seakan merayakan cinta Perseis dan Pangolin. Bayangan terakhir mencoba menyerang, membentuk sosok raksasa dari kabut hitam yang mengerikan. Tubuhnya menjulang tinggi, matanya merah menyala, sayapnya mengembang menutupi langit. Namun ketika ia mencoba meraih altar cahaya yang terbentuk di atas Pangolin, pulasan ajaib meledak dalam sinar yang tak terbayangkan. Cahaya itu bukan hanya cahaya biasa. Ia adalah cahaya dari cinta, persahabatan, dan iman yang bersatu. Sosok raksasa itu menjerit, tubuhnya retak, lalu pecah menjadi ribuan pecahan bayangan yang langsung berubah menjadi debu. Angin membawa debu itu jauh ke laut, hingga tak tersisa apa-apa. Pantai Paphos kembali tenang, hanya menyisakan suara ombak dan kicau burung yang baru bangun. Perseis masih berdiri di atas Pangolin raksasa. Tangannya gemetar karena lelah, namun wajahnya penuh haru. Ia menurunkan pulasan perlahan, lalu menaruhnya di dada, dekat dengan hati kayunya. Pangolin mengeluarkan suara lembut, seakan bernyanyi dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh jiwa-jiwa yang terikat oleh cinta. Matahari kini sudah sepenuhnya muncul dari balik laut. Sinarnya menyelimuti seluruh pantai. Cahaya pulasan mulai mereda, seolah tugasnya telah selesai. Namun sinar itu tak benar-benar padam. Ia menyatu dengan cahaya matahari, menandakan bahwa buah itu kini bukan lagi sekadar benda ajaib, melainkan simbol cinta yang abadi. Dalam momen itu, dunia benar-benar diselamatkan. Bayangan gelap telah lenyap, negeri kembali aman, dan cahaya cinta telah memenangkan segalanya. Perseis menutup matanya sejenak, membiarkan air laut yang asin dan angin yang lembut menyentuh tubuh kayunya. Ia tahu, perjuangan mereka akan dikenang selamanya. Lebih dari sekadar kemenangan, inilah puncak romantisme. Dua jiwa, satu manusia kayu, satu hewan bersisik emas, telah membuktikan bahwa cinta tak mengenal bentuk. Kesetiaan dan keberanian telah membuat mereka lebih kuat daripada pasukan kegelapan manapun. Dan fajar di pantai Paphos akan selalu menjadi saksi bahwa cinta, persahabatan, dan iman mampu menyelamatkan dunia dari kegelapan. Alhamdulillah, sudah selesai menonton kisah hari ini.
Mari kita selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Jangan lupa, tetaplah bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Kami doakan semoga seluruh umat Nabi Muhammad diberikan rizki yang luas dan barokah. Untuk hadiah bagi yang menjawab pertanyaan dengan benar di komentar, kami doakan semoga bisa berangkat haji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi setiap tahun. Dan bagi yang salah menjawab, semoga selalu sehat, panjang umur, dan diberi keberkahan hidup. Tuliskan juga request judul kisah apa lagi tentang ondel-ondel yang kalian ingin dengar di video selanjutnya.